Liburan semester itu, aku dan 5 temanku memutuskan menginap di sebuah villa tua di daerah Puncak. Villa itu warisan keluarga Setia, salah satu temanku. Agak angker sih, tapi lumayan, gratis, katanya sambil ketawa ringan. Kami menganggapnya sebagai bagian dari petualangan. Villa itu megah tapi terasa muram. Kayu-kayunya gelap, langit-langit tinggi, dan ada bau apek yang menyergap begitu pintu dibuka. Yang paling menarik perhatian adalah kolam renang di belakang. Airnya hijau pekat, penuh lumut dan dedaunan mati, seperti tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Jangan dekat-dekat kolam itu, pesan embok penjaga yang hanya datang siang hari. Airnya dalam dan suka ada yang tenggelam dulu. Kami hanya mengangguk, tak terlalu ambil pusing. Malam pertama berjalan dengan riuh, kartu, musik, dan cerita-cerita lucu. Hingga tengah malam, ketika semua mulai lelah, terdengar suara percikan air dari arah belakang. Ada yang berenang? Tanya Rani heran. Kami memeriksa. Kolam itu sepi. Hanya riak-riak kecil beriak di permukaan air hijau, seolah baru saja ada yang menyentuhnya. Angin malam dingin menusuk. Mungkin kodok atau ular, sangka Setia mencoba tenang. Kami pun kembali ke dalam, mengunci semua pintu. Aku yang tidur di kamar lantai dasar, tepat menghadap ke arah kolam, merasa tidak nyaman. Sepanjang malam, aku terbangun berkali-kali oleh suara seperti orang berenang dengan tenang. Slurp, splash, slurp. Kadang disertai suara tarikan napas berat. Moist nih, seseorang yang kelelahan di dalam air. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal. Hari kedua, kejadian aneh mulai intens. Dinar, yang kamarnya di lantai 2, mengaku melihat bayangan hitam basah berdiri di ujung tempat tidurnya, meneteskan air ke lantai. Bekas basahan itu kami temukan paginya. Lalu cisto makanan apa yang kami simpan di kulkas sering hilang, diganti dengan bau anyir seperti rumput busuk dan tanah basah. Puncaknya di malam terakhir kami, hujan deras mengguyur, listrik padam, hanya diterangi lilin dan senter. Suara dari kolam tak lagi halus, tetapi keras, riuh. Seperti ada sekelompok orang yang berenang, meloncat, dan tertawa cekikikan. Suara itu merayap masuk melalui celah jendela. Kami berkumpul di ruang tengah, ketakutan. Kita harus pulang, desisku. Setia wajahnya pucat mengangguk pelan. Aku sebenarnya belum cerita lengkap, bisiknya. Kakekku dulu membangun villa ini di atas bekas kolam pemancingan tua. Konon, ada satu keluarga yang hilang di sini saat banjir bandang. Mereka tidak pernah ditemukan. Saat ia berkata demikian, senter di tanganku tiba-tiba menyorot ke jendela kaca besar yang menghadap kolam. Di sana terpampang jelas, beberapa pasang tapak tangan basah menempel di kaca, dari bawah sampai atas. Seolah sesuatu yang basah merayap keluar dari kolam dan mendekati villa. Tapak tangan itu kecil, seperti milik anak-anak. Kami histeris. Dengan mobil yang nyaris oleng di jalan licin, kami kabur sebelum fajar menyingsing. Keesokan harinya kami mendapat kabar dari mbok penjaga. Ia menemukan villa dalam keadaan kacau. Lantai ruang tengah basah dan berbau lumpur, yang paling membuat bulu kuduku merinding. Di depan pintu kamarku, yang paling dekat dengan kolam, ditemukan jejak kaki kecil-kecil dari air hijau lumut, mengarah masuk ke dalam kamar, berhenti tepat di sisi tempat tidur tempatku tidur. Kami tidak pernah kembali ke villa itu. Setia akhirnya menjualnya. Katanya, pembeli pertamanya mengeluhkan suara berenang di malam hari dan anak-anaknya yang sering terbangun dengan bau air kolam di kamarnya. Villa itu kemudian berganti-ganti pemilik, tapi selalu tidak bertahan lama. Kadang dalam heningnya malam, jika aku mendengar suara percikan air, seperti seseorang berenang dengan santai, tubuhku langsung menggigil. Aku teringat tapak tangan basah di jendela, dan bisikan yang tak sempat kudengar, bahwa mungkin malam itu, sesuatu yang basah dan dingin sudah berdiri lama di samping tempat tidurku. Hanya menunggu aku membuka mata.